Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan manusia. Nah, untuk memulai kegiatan kita, perhatikan video berikut ini. Pasar murah terus digelar di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Kabupaten Malang, pasar murah diserbu ribuan warga. Tak hanya membeli sembako, warga juga memborong baju-baju bekas layak pakai. Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan sembako di pasar murah yang digelar Pemkot Malang. Di halaman parkir Stadion Gajayana, berbagai kebutuhan pokok mulai beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan beberapa komoditi sayuran dijual dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp10.000 dari pasar. Tak hanya sembako, baju bekas layak pakai juga diburu warga. Harganya berkisar Rp1.000 hingga Rp25.000. Tak sampai 1 jam, pakaian bekas layak pakai sudah habis terbeli. Manfaatnya ya lebih murah, Mas. Biasanya harganya kan lebih lebih miring. Biasanya kalau gula 16, sekarang ini 11.700. Bisa buat persiapan lebaran. Kenapa? Merasa terbantu nggak? Ya, merasa terbantu, nanti bisa buat buka puasa. Kalau di sini kan lebih murah daripada harga di pasar. Untuk selisihnya 3.000. Ya kurang sih aslinya, kan warga di sini banyak. Pasar murah ini akan digelar selama 3 hari ke depan. Tujuannya untuk menekan gejolak harga kebutuhan pokok dan sekunder selama bulan Ramadan. Jadi kami ingin memberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan Ramadan ini supaya masyarakat tidak resah, dalam artian pasar Ramadan ini tidak hanya dilakukan di stadion, tapi ada di pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Pemerintah kota berharap seluruh bahan pokok dalam operasi pasar murah ini bisa memenuhi kebutuhan warga untuk menghadapi puasa Ramadan dan Idul Fitri. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Anak-anakku sekalian, pesan apa yang dapat kalian tangkap dari tayangan video tadi? Nampak bahwa masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Contoh, kebutuhan pokok yang dicari oleh masing-masing masyarakat. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, kebutuhan akan makan, papan, sandang, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, televisi, dan lain sebagainya.
Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, kebutuhan akan barang mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, dan lain sebagainya. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh dari kebutuhan ini adalah makan, obat bagi yang sakit, minum apabila kita haus, kesehatan, dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani adalah rekreasi, beribadah, nonton TV, baca buku, dan lain-lainnya. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya, yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain makanan, minuman, dan obat-obatan. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seseorang yang menabungkan uangnya untuk kepentingan beribadah ke tanah suci atau untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang. Pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, kebutuhan akan makan, sepatu, mobil, dan sebagainya. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Contohnya, kebutuhan laki-laki dan perempuan pasti berbeda. 2. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan
akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan anak SMP, bila melihat jenis dan ragamnya. 3. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Contohnya, orang pegunungan lebih membutuhkan baju tebal, sedangkan masyarakat di daerah dataran rendah lebih membutuhkan baju yang tipis. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru tersebut. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya, dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya, akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambah kebutuhan. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, sepatu, air minum, dan lain sebagainya. Barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya, air, sinar matahari, dan udara. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal antara lain mesin, lahan, dan gedung. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai. Contohnya, buku dan alat tulis, seperti kebutuhan kalian. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi
harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain kayu gelondongan, kopi, padi, bambu, dan lain sebagainya. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat menjadi kain, kain sebelum dibuat menjadi baju, beras sebelum menjadi nasi, dan rotan sebelum menjadi kursi. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, tas, baju, dan lain sebagainya. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.